Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membagikan servis LED daymaker ya, lur ya. Di sini nanti akan kita perhatikan, kita bagikan lengkap full video mulai dari pengecekan sampai lampu ini bisa menyala dengan normal, dan juga yang terpenting adalah kendala-kendala saat kita servis lampu daymaker. Jadi di video ini tidak ada yang saya potong, saya buang. Jadi murni, jika nanti ada kendala akan tetap kita bagikan pada video kali ini. Dan tentu saja solusi-solusi dari kendala itu juga akan kita bagikan pada video ini, sehingga diharapkan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bermanfaat untuk saya pribadi ya, tentu saja. Dan semoga saja bisa nanti menginspirasi kawan-kawan, mungkin ada garapan seperti ini. Jadi di sini nanti kita bagikan full tutorial. Jadi tidak saya potong-potong ya. Di sini tadi sudah kita set power supply adaptor ya, tegangan kita set berapa tadi ya? 12 volt kalau nggak salah, kalau nggak 10 volt ya. Nah, di situ terlihat ya output warna kuning 10,2 ya. 10 volt. Kita tes. Di sini ada beberapa kabel, biasanya di bagian negatif cuma satu kabel warna hitam, dan ini lampu jarak jauhnya, nah, kabel warna merah ya. Kemudian ini sen kanan atau kiri, ini tadi ya, kiri ya. Kemudian ini lampu kota, lampu sen kanan. Kemudian ini lampu jarak dekat, kabel warna biru, dia sama sekali tidak menyala. Dan biasanya untuk kasus daymaker itu yang mati biasanya lampu jarak dekatnya, biasanya rata-rata itu. Nah, untuk poin pada video ini nanti akan kita bagikan cara tesnya, IC-nya itu rusak apa enggak, kemudian cara mengatasi kalau IC-nya rusak gimana, dan lain sebagainya. Intinya nanti jika ada kendala tetap kita bagikan dan kita bagikan solusinya. Karena saya masih beberapa kali ya servis daymaker ini, dan alhamdulillah ada kasus yang bervariasi ya, tetap yang mana kemarin-kemarin belum pernah saya rekam untuk servis full seperti ini. Padahal masih banyak kasus-kasus yang lainnya ya, beda-beda kasus. Nanti kalau kita rekam seperti ini kan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, oke, di sini kita buka. Di sini memang saya agak hati-hati ya ini, karena takutnya pecah. Jadi saya buka pelan-pelan, saya puter biar silikonnya dia terputus. Nah, dan ini sudah terbuka. Saya cepat-cepat supaya menghemat dari durasi video ya. Ini kita lepas semua reflektor atau lensanya, dan lensanya ini jangan kita pegang depannya, karena nanti kalau kita pegang pakai tangan dia akan kotor ya. Jadi kita pegangnya di bagian samping-sampingnya. Oke. Nah, ini sudah kita lepas semua lensa dan juga covernya. Bisa kita lihat di sini ada LED. Nah, ini LED jarak dekatnya 2 ini ya, pakai tipe CSP 1860. Biasanya untuk jarak jauh yang sebelah ini itu biasanya juga CSP, tapi ini pakai Cree ya, pakai Cree. Ada 2, dan kemudian ini IC-nya H5528L. IC-nya kelihatan masih normal, tidak terjadi terbakar ya. Kan tetapi kita perlu juga untuk cek juga, karena kalau penggantian LED seperti ini rawan putus lagi ya ini, karena biasanya arusnya itu di bagian IC dia tidak bisa menyesuaikan atau terlalu tinggi, sehingga PCB-nya itu biasanya nggak kuat menghantar panas biasanya, karena terlalu panasnya dari LED ini. Mungkin kalau PCB-nya sangat tebal itu bisa lebih awet.
Dan di sini untuk tampilan seperti ini biasanya daymaker yang harga agak murahan ya, agak murah sekitar 350 ribuan mungkin ya, karena saya juga belum pernah beli. Tapi pernah saya juga nyervis yang PCB-nya lebih bagus dari ini. Itu memang kelihatan dari komponennya juga berbeda ya. Dan di sini kita cek. Nah, ini untuk cek LED seperti ini kita pakai tegangan 9 volt ya. Jangan pakai 10 atau 12. Bisa pakai 8 sampai 9 volt. Dan di sini tidak menyala. Saya cek langsung ke kutub negatif dan juga positif dari LED. Dan LED-nya ini tegangannya biasanya pakai 9 volt. Nah, kenapa kok tidak pakai 12 volt untuk tipe-tipe lampu seperti ini? Karena input tegangan itu sudah 12 volt, tegangan dari motor itu. Kalau chip LED-nya pakai 12 volt, biasanya nanti ketika tegangan 11 volt dia tidak bisa terang. Makanya untuk lampu-lampu tipe ini itu biasanya tegangannya dia memakai 9 volt untuk maksimalnya. Karena prinsipnya adalah dia step down constant current ya, constant current, sehingga arusnya dia konstan. Jadi kalau mengalir 2 ampere, dia terus mengalirkan 2 ampere. Meskipun chip LED yang dipasang itu 6 volt ataupun pakai 9 volt. Dan di sini ada jalur elko dan juga induktor. Induktor itu biasanya jalur negatif ya. Bisa kita lihat di bagian itu L3 itu nyambung ke min plus yang gray itu ya, min ya. Kelihatan jalurnya. Dan di sini saya mengerek atau membuka jalur di bagian negatif. Kita lihat ya, luruskan ke LED 2 itu. LED 2 ke arah induktor. Nah, ini adalah jalur negatif. Nah, biasanya saya seperti ini. Ini untuk cek dari arus keluaran IC ya. Jadi kita sambungkan langsung ke negatif, jalur negatif dan juga jalur positif dari LED-nya. Dan di sini kita perlihatkan ini adalah chip LED CSP yang paralel dalam satu chip. Ini wattnya 24 watt. Ini meskipun silikonnya sudah hilang, tapi dia masih bisa menyala dengan sempurna. Dan kita jadikan sebagai beban dari driver LED-nya ini. Nah, seperti apa prosesnya untuk mengetahui IC dari daymaker ini masih normal atau tidak? Kita terus lanjutkan video kita kali ini. Dan saya akan jadi komentator ya tentang video ini supaya kamu bisa lebih memahami poin-poin yang disampaikan pada video ini. Dan usahakan jangan di skip, karena setiap part-partnya ini ada step-stepnya, ada urutannya. Nanti saya menjelaskan. Nanti kalau di skip mungkin kurang bisa difahami nanti ya. Dan di sini saya sambungkan ke positif elko dan juga negatif LED. Karena positif dari elko ini dia langsung ke arah LED. Kemudian negatifnya dia dari IC. Dan di sini menyala ya, biru. Ya. Kita perhatikan terus videonya. Nanti akan kita jelaskan, saya jelaskan di bagian-bagian video yang kita tonton kali ini supaya bisa kita cerna ya, kita pahami poin-poinnya. Nah, di sini saya sambungkan positif di bagian lampu utama dan juga negatifnya ya, dengan beban LED yang 24 watt tadi. Nah, jadi memang LED-nya ini kondisinya putus. Dan di sini saya cek bagian arusnya apakah masih normal ataupun dia over. Dan di sini kita pasangkan ampere meter supaya kita mengetahui dari arusnya yang lewat. Dan di sini yang saya cek itu bagian arus di bagian output dari driver LED-nya. Jadi saya tidak cek arus bagian input, karena yang jadi acuan kalau saya itu biasanya di bagian arus outputnya dari output driver, karena berbeda ya arus input dan juga arus outputnya ini.
karena tegangan juga berbeda biasanya kalau driver yang masih normal. Dan di sini saya sambungkan itu kabel kecil ke arah positif ya, positif LED atau positif elko, kemudian kabel merah ya, kabel merahnya itu juga positif ya, kita lihat di situ. Nah, ini saya perjelas ini ya, ini plusnya ke positif, plusnya ke LED negatif, kemudian bukan plus ya, ini kabel hitam besar ke arah LED negatif, kemudian kabel hitam yang besar dia ke arah negatif dari chip LED yang sudah rusak. Jadi chip LED yang sudah rusak kita ambil bagian negatif, kita sambungkan ke arah ampermeter kabel hitam besar ya, kemudian merah besarnya kita gunakan ke kutub negatif dari LED-nya. Dan di sini tadi kita nyalakan, dia ampernya 2 ampere ya, meskipun kita naikkan tegangan sampai 15 volt, dia tetap 2 ampere. Ini berarti driver dalam kondisi normal. Nah, mungkin untuk pemasangan ampermeter bisa kamu cari di Google untuk basicnya. Kalau tadi sudah saya terangkan secara sekilas ya. Jika masih belum difahami bisa kamu ulangi videonya atau akan saya jelaskan ulang. Jadi tadi kita ambil di bagian negatif dari LED, itu kita sambungkan ke kabel hitam besar ampermeter. Nah, kemudian kabel merah besarnya kita sambungkan ke kutub negatif dari beban LED, dan positif LED kita ambilkan langsung dari elko, karena elko tadi langsung nyambung ke positif dari LED demakernya. Nah, oke, di sini kita akan lepas. Saya menggunakan korek blower ya, korek api, korek jet. Dan disinilah kendalanya, kan kita perhatikan. Dan di sini saya panasi, kita perhatikan PCB-nya ya. Kita perhatikan PCB-nya. Nah, itu sudah fokus. Nah, ini kondisi saya panasi ini. Nah, oke, kita lihat apakah yang terjadi. Nah, ini mulai panas. Jadi kita harus standby pinset kalau ingin melepas dari chip LED seperti ini, supaya di bagian PCB tidak overheat dan gosong. Nah, ini sudah mulai panas dan kelihatan ya, itu PCB-nya dia bergelembung ya, ngelembung ya, itu di bawah LED 3. Nah, itu saya tekan-tekan, dia kembung PCB-nya. Nah, ini sebenarnya untuk PCB itu beda-beda ya. Selama saya servis itu masih kali ini yang PCB-nya dia kembung ya. Itu kelihatan ya, melembung itu sampai atas. Kalau kasus seperti ini gimana caranya untuk perbaikannya? Tentu saja kalau kembung seperti ini dia tidak bisa meleleh timahnya kalau kita panasi dari bawah ya. Jadi karena dari PCB bawah dan juga PCB atasnya ini, heatsinknya dan PCB atas ini nggak menyatu kalau mengembung. Dan tenang saja, untuk mengembung seperti ini biasanya kalau sudah dingin dia kembali menempel dengan normal ya. Nah, ini kita perhatikan untuk cara perbaikan dari yang menggembung seperti ini. Kita harus menyiapkan elemen ya. Elemen bisa pakai setrika, di set panas maksimal. Meskipun saya belum pernah praktek ya kalau pakai setrika. Dan tapi di video kali ini saya pakai elemen 100 watt yang biasa kita gunakan untuk servis lampu LED, untuk memasang lampu LED. Dan di sini kita perhatikan untuk timah
ini usahakan setipis mungkin ya timah kita pasang ini, karena kalau timahnya tebal itu biasanya ketika panas itu timahnya dia tidak kuat sehingga chipletnya akan mudah rusak. Timahnya ini biasanya akan cair kalau lednya itu panas sekali, jadi kita harus tipiskan timahnya ataupun kita arah-arah supaya timah tidak over ya. Dan di sini saya pasangkan ini led baru, chip led baru untuk pengganti dari daymaker ini. Nah, kita pakai CSP sesuai dengan original dari led ini. Dan ini saya masih pakai korek ya, ini masih pakai korek, jadi sangat sulit ini. Dia PCB-nya kembung. Nah, dan lednya ini nggak bisa menempel ya, ini sulit sekali menempel. Ya, dari itu memang pengalaman ini mahalnya di sini. Jadi kita harus mencari solusi ketika kita mendapatkan kendala saat servis ya. Jadi pengalaman itu memang mahal harganya ya. Ini sampai saya solder-solder, dia kurang bisa rapi ya, kurang bisa nenet. Ini seharusnya bisa tipis di bagian lednya. Nah, ini saya pakai elemen sambil saya tekan untuk PCB yang menggembung supaya timahnya ini bisa nempel ya, sambil kita tekan seperti itu. Nah, ini elemen 100 watt, penampakan elemen 100 watt. Ini elemen yang biasa dipakai di Magicom, tapi sudah kita upgrade ya menjadi 100 watt. Nah, di sini tadi lednya itu ternyata lednya yang rusak yang saya pasang ya. Jadi saya ganti menggunakan led yang masih normal. Nah, ini. Nah, ternyata lednya ini dia rusak, itu tadi mati kondisinya. Memang led baru itu belum tentu nyala ya dari pabriknya sana. Makanya kalau teman-teman order di Shopee saya itu biasanya langsung saya cek satu persatu lednya. Jadi kita pastikan led SMD yang kita kirim, led daymaker ini dalam kondisi normal. Jadi tidak redup ataupun mati ya. Oke, ini menyala ya lampu utama. Nah, ini arus 2 ampere. Ini untuk PCB seperti ini kelihatannya masih tidak kuat ya, tidak kuat, sehingga dia ini meskipun yang ada asap, ini sebenarnya asap dari fluk ya, asap dari fluknya tadi. Nah, seperti apa solusi selanjutnya? Kalau kita biarkan overhead seperti ini, dia nanti lednya kurang awet. Jadi kebanyakan lampu utama daymaker itu dia rusak itu karena memang dia disetting arus tinggi sehingga PCB-nya itu tidak kuat menyalurkan panas dan lednya akan mati ya. Jadi ada yang kasus IC-nya rusak sehingga dia arusnya berlebih, dan juga yang kasusnya seperti ini arus normal akan tetapi lednya yang mati. Ini biasanya karena overhead di bagian PCB-nya, karena disetting arus tinggi sehingga dia cepat mati lednya. Dan di sini saya coba turunkan pakai resistor, saya serial ke arah positif ya, masih belum turun, arusnya masih besar sekali. Jadi ketika kita naikkan voltase input, dia sangat besar harusnya. Dan di sini solusinya adalah kita turunkan arus di bagian IC yang mendriver dari lampu utama ini. Ini IC-nya ada 2 paralel ya, ini akan saya lepas salah satunya. Ini agak sulit melepasnya. Ini seharusnya kita pakai elemen tadi ya, kan, tapi saya ngelepasnya pakai solder ini.
sehingga untuk proses melepasnya ini agak lumayan sulit. Dan setelah kita lepas di sini dia menyala ya. Dan tentu saja untuk ampere itu biasanya berkurang, akan tetapi masih kelihatan terang untuk lampu daymaker ini. Yang penting adalah lampu ini bisa awet dan juga masih terang. Kalau kita melebihkan terangnya itu nanti akan rusak juga, rugi. Kalau bisa nyala kan tapi cepat rusak kan juga kurang bagus ya. Nah ini tadi 9 kita naikkan input ke 10 volt ya, dan cahaya bertambah. Ketika kita naikkan ke 12 ke atas, cahaya tetap tidak bertambah maupun berkurang. Dan di sini saya coba naikkan sampai 15 volt ya. Dia masih normal-normal saja. Karena biasanya untuk tipe-tipe LED daymaker itu biasanya ketika input itu besar, itu LED-nya akan rusak ya. Akan tetapi di sini saya naikkan sampai 15 lebih, masih tetap stabil. Dan meskipun pendinginnya itu tidak kita pasang, dia masih panas normal, tidak overheat. Sudah terang, dan insya Allah untuk seperti ini, insya Allah saya jamin akan awet untuk lampunya ya. Jadi bisa terang ya. Kalau untuk upgrade itu sebenarnya bisa saja, kan tetapi usahakan kalau upgrade itu kita nambah PCB yang ke LED-nya. Seperti RTD itu biasanya dia CSP nya pakai PCB kuningan, bukan kuningan, tembaga, yang mana tembaga ini kan bagus menyerap panas. Kalau langsung seperti ini saya pernah praktekkan itu tidak berhasil. Tapi kalau kita setting arus, kita turunkan, yang kita praktekkan seperti ini, insya Allah akan berhasil. Jadi kita perhatikan saja di bagian IC driver yang ke LED lampu utama, itu resistornya yang paralel itu kita lepas salah satunya, sehingga lampu ini akan menyala tidak overhead dan masih kelihatan terang. Oke, di sini kelihatan di bawahnya ada thermal pasta ya. Itu sebenarnya ketika kita cek secara fisik, ketika saya bongkar kemarin, itu di bawah dari LED CSP nya ini, nah itu yang saya taruh pasta itu, dia mengering. Jadi di bagian titik itu dia tidak bisa transfer panas secara efektif karena thermal pastanya ini kondisinya kering. Dan usahakan untuk thermal pasta ini kita berikan yang masih baru ya, jangan pakai yang kanibalan, karena kalau sudah kering itu dia kurang bagus untuk transfer panas. Nah, ciri-ciri thermal pasta yang bagus, dia akan selalu encer meskipun dia terkena panas. Dan tapi lama kelamaan untuk thermal pasta seperti ini juga akan mengering jika di bagian-bagian yang panasnya sangat tinggi. Di sini selanjutnya tinggal kita masukkan PCB-nya ya. Kita geser-geser supaya thermal pastanya ini dia merata. Nah, selanjutnya tinggal kita solder menggunakan timah. Untuk penyolderan atau melepas solder di lampu daymaker, jika soldernya itu tidak kuat, itu tipsnya bisa kamu panaskan menggunakan korek blower ya, korek bara tadi, korek jet. Jadi kita bakar ujung solder, kemudian kita gunakan untuk menyolder. Itu biasanya akan mudah kita lepas.
Sini kita solder. Dan tipsnya untuk penyolderan ini, sebelum kita lepas dari kabel itu seharusnya kita foto ya. Nanti ditakutkan akan salah sambung, nanti malah gawat nanti ya. Jadi kita foto urutan-urutan dari kabel-kabel di bagian lampu ini, dan jangan sampai jalurnya itu konslet ya. Nah, ini tinggal kita coba dan menyala, kemudian kita pasang reflektornya ataupun lensanya. Ini tidak bisa bolak-balik. Untuk yang bagian lampu utama itu memang ada sudutnya sendiri. Kalau kebalik dia tidak bisa masuk dengan sempurna, khusus di bagian dua yang tengah itu. Nah, ini kita pasang framenya, lensanya kita pasang. Nah, ini lensa kita pasang. Ini lensa khusus tahan panas ya. Lalu kita bersihkan pakai tisu dan sudah jadi. Kita coba ya lur. Oke, kita coba seperti apa hasilnya. Tentu saja mantap. Ini saya setting 15 volt 15 volt, dan akan kita coba. Tentu saja aman ya, meskipun 15 aman. Padahal kalau aslinya itu tidak boleh tegangan itu naik, tidak boleh, cepat rusak kalau yang normalnya itu. Nah, ini kita coba di luar ruangan ya. Ini itu sangat terang itu ya. Ini kondisi hujan, ini kondisi hujan dan sangat terang. Dan mungkin itu saja yang bisa kita bagikan dulur-dulur. Jangan lupa klik like dan juga komen di video ini. Bagi yang ingin subscribe bisa klik subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari channel kami ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.